Hai semuanya, selamat datang di Bayangan Mengerikan. Tempat di mana cerita horor terasa terlalu dekat untuk dianggap hanya karangan. Cerita kali ini bukan tentang penampakan biasa, tapi tentang sungai yang berubah jadi darah setiap bulan purnama. Dan kenapa warga desa itu memilih diam, walau tahu nyawa mereka jadi taruhannya. Tenangkan diri kalian, duduk yang nyaman, karena di balik layar ini, ada sesuatu yang mungkin akan ikut memperhatikanmu sampai akhir cerita. Selamat menonton, dan ingat, jangan pernah bertanya, karena yang bertanya akan selalu dicari. Namaku Randy. Aku besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Letaknya lumayan terpencil, butuh waktu sekitar 2 jam naik motor dari kota terakhir, melewati jalan sempit berkelok, sawah-sawah luas, dan hutan yang kadang diselimuti kabut tebal. Desa ini tenang, terlalu tenang malah. Orang-orangnya ramah, tapi tidak banyak bicara. Ada batas tak terlihat antara boleh tahu dan lebih baik diam. Dari kecil, aku sering dengar cerita soal satu tempat yang selalu jadi bisik-bisik warga. Kali Merah, sungai kecil yang mengalir dari tengah hutan, melintasi sisi desa, dan terus mengalir ke arah barat. Tapi anehnya, meski itu satu-satunya sumber air alami yang dekat, warga jarang sekali main atau mencuci di sana. Semua aktivitas air lebih banyak dilakukan di sumur. Bahkan anak-anak pun tidak pernah main di pinggir kali itu. Menurut cerita turun-temurun, setiap bulan purnama, air Kali Merah berubah. Bukan sekedar keruh atau berbusa karena hujan, tapi benar-benar berubah jadi darah. Merah gelap, kental, dan bau. Warga menyebutnya perputaran arwah. Dan setiap bulan purnama, arwah-arwah yang belum tenang akan dibersihkan lewat aliran sungai itu. Siapapun yang berani tanya, mempertanyakan, atau bahkan merekam kejadian itu, dipercaya akan ikut hanyut malam berikutnya. Awalnya, aku anggap itu semua cuma cerita, buat nakut-nakutin anak kecil. Sampai akhirnya, aku mengalami sendiri. Waktu itu malam Jumat Kliwon, pas banget dengan bulan purnama. Aku sendirian di rumah karena ibu ke rumah saudaranya, dan bapak lagi kerja malam. Sekitar jam 12 malam, udara mendadak dingin banget. Jauh lebih dingin dari biasanya. Jendela di dapur berembun, lampu berkelip-kelip kayak mau mati. Aku merasa gelisah, dan entah kenapa, kepikiran buat ngintip ke arah sungai dari jendela belakang. Perlahan, aku buka tirai kecil di jendela. Mataku langsung tertuju ke aliran sungai yang kelihatan dari sela-sela pohon pisang dan bambu. Dan bener aja, airnya berubah warna. Bukan coklat keruh kayak habis hujan, tapi merah gelap, pekat, kelihatan, kental, dan lambat mengalir. Asap tipis seperti uap panas keluar dari permukaannya. Dan baunya, ya Tuhan, baunya menyengat banget. Seperti daging busuk dicampur karat logam. Bau yang bikin perut mual dan dada sesak. Aku mundur 1 langkah. Napasku jadi berat, tapi mataku belum bisa lepas dari pemandangan itu. Lalu aku lihat sosok perempuan. Dia berdiri di pinggir sungai, pakai baju putih panjang, rambutnya hitam dan menjuntai ke tanah. Bahkan sebagian masuk ke air. Dia diam, nggak bergerak sama sekali. Tapi aku ngerasa dia ngelihat ke arah rumahku. Lebih tepatnya ke arahku, ke jendela tempat aku berdiri. Matanya nggak kelihatan jelas, tapi tatapannya menusuk. Aku mulai panik, ingin cepat-cepat tutup tirai dan mundur. Tapi ada sesuatu yang aneh. Perempuan itu nggak berdiri di pinggir sungai. Dia berdiri di atas air. Bajunya nggak basah, rambutnya nggak tenggelam, bahkan kakinya nggak menyentuh permukaan sungai. Dia melayang pelan, lalu memutar wajahnya yang pucat ke samping. Saat itu, angin berhenti, suara jangkrik hilang. Udara jadi hampa, dan aku tahu, malam itu aku sudah melewati batas. Pagi harinya aku langsung nyamperin Ilham. Dia sahabatku sejak kecil, dan orang yang paling bisa aku percaya. Awalnya aku cuma mau cerita biar lega, biar ada yang bisa bantu menenangkan. Tapi ternyata reaksinya jauh dari yang kuharap. Ilham langsung panik. Wajahnya pucat kayak lihat hantu beneran. Padahal aku belum selesai cerita semua. "Kenapa lo ngintip, Ren? Lo waras nggak sih? Kenapa cerita ke gue juga?" Katanya sambil berdiri dari kursi bambu depan rumahnya. Suaranya tinggi, tangannya gemetaran. Aku langsung kaget dan bingung. Lah, kenapa sih? Gue kan cuma lihat sungainya berubah warna. Terus, ya gue cerita aja. Gue penasaran, jawabku ke Ilham. Dia hanya geleng-geleng kepala sambil jalan mondar-mandir. "Nggak bisa gitu, Ren. Lo udah kelewat batas. Kita semua di sini tahu, itu pantangan. Pantangan paling besar di desa ini. Nggak boleh ngintip, nggak boleh nanya,
apalagi cerita ke orang lain. Sekarang lo udah 2 kali ngelanggar. Yang penasaran, yang nanya, itu. Yang pertama dicari sama penunggu kali merah. Aku nalan ludah. Napasku jadi berat. Suasana pagi itu langsung terasa dingin. Udara kayak berhenti. Dan suara ayam yang biasanya ribut pun mendadak hilang. Ilham lanjut bicara. Tapi lebih pelan. Lo tahu Pak Bayu guru kita dulu? Dia juga pernah nanya. Sekedar nanya iseng doang katanya. Minggu depannya hilang. Cuma ditemukan sarungnya di pinggir kali. Sama merah semua. Yang terakhir itu. Mas Raka, keponakannya Bu Narti, dia rekam pakai drone. Besoknya drone-nya jatuh. Dan Mas Raka ngelantur terus sampai sekarang. Nggak pernah bisa ngomong normal lagi. Aku mulai merinding. Kulit tanganku dingin. Jantungku berdetak cepat. Tapi dalam hati, aku masih nggak sepenuhnya percaya. Mungkin cuma sugesti. Mungkin ini cuma cerita yang kebetulan aja. Kejadiannya cocok. Tapi ternyata, malam berikutnya membuktikan kalau semua ini bukan main-main. Jam 2 pagi aku kebangun. Entah kenapa mata kebuka sendiri. Nggak ada suara, hening. Tapi dari kejauhan, aku dengar suara aliran. Bukan suara air biasa. Nggak bening, nggak ngalir deras. Suaranya berat, lambat, kental kayak suara lumpur kental yang dipaksa mengalir di selokan. Atau darah. Aku nggak bisa nahan rasa penasaran. Badanku gerak sendiri. Aku buka pintu pelan. Jalan ke belakang rumah. Langkahku berat, tapi kakiku jalan terus. Dari balik semak, aku bisa lihat aliran sungai itu lagi. Dan ya, warnanya merah lagi. Lebih gelap dari sebelumnya, lebih pekat. Tapi ada yang beda malam itu. Ada sesuatu yang mengapung. Awalnya kukira kayu atau karung, tapi makin dekat. Bentuknya manusia. Aku maju perlahan, napas makin berat. Badanku gemetar, tapi mataku nggak bisa lepas dari pemandangan itu. Itu jasad Pak RT. Badannya mengambang pelan, bajunya compang-camping. Matanya terbuka, kosong, nembus ke arah langit. Tapi anehnya, tangannya mengarah lurus ke arah rumahku. Aku mundur 1 langkah, tapi nggak sempat jauh. Dadanya terlihat tulisan merah, seperti dicoret dengan darah kental. Aku bisa baca jelas di antara kain yang sobek. Kamu sudah bertanya. Aku langsung jatuh terduduk. Mulutku gemetar. Suara dari dadaku kayak dipukul keras dari dalam. Dunia di sekelilingku seperti berhenti. Bahkan malam pun rasanya menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Kali, merah bukan cuma mitos. Dan aku sudah melanggar semuanya. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Setelah kejadian semalam, aku nggak bisa tidur sama sekali. Bayangan jasad Pak RT terus muncul di kepalaku. Wajah kosongnya, tangannya yang menunjuk ke arah rumahku, dan tulisan darah di dadanya. Semua itu nggak bisa hilang. Aku merasa seperti dia masih ada di dekatku. Mengawasi dari balik jendela, dari balik pintu yang belum sempat aku kunci, dari sudut-sudut gelap di dalam rumah. Pagi harinya, aku putuskan buat pergi. Nggak peduli kemana, yang penting keluar dari desa ini. Aku naik motorku, melaju pelan melewati jalan utama yang menuju arah luar desa. Tapi baru sekitar 2 kilometer, ban belakang motorku tiba-tiba bocor. Aku berhenti, coba dorong ke bengkel kecil di dekat perbatasan desa. Tapi ternyata bengkelnya tutup. Aku coba telepon siapapun, tapi sinyal menghilang begitu saja. Nggak satu bar pun. Aku dorong motor balik ke rumah dengan keringat dingin mengalir meski matahari mulai naik. Di jalan, aku lihat warga yang biasanya ramah sekarang jalan cepat-cepat kalau aku lewat. Beberapa ibu-ibu bahkan langsung menutup pintu saat melihatku. Anak-anak dilarang main keluar. Bahkan Mas Dedi, yang biasanya suka nongkrong depan warung, kali ini pura-pura nggak lihat aku lewat. Aku merasa asing di desaku sendiri. Seolah-olah aku bukan Randy yang mereka kenal, tapi seseorang yang sudah ditandai oleh sesuatu yang mereka takutkan. Sore menjelang malam, aku cuma duduk diam di teras rumah. Nggak tahu harus ngapain, sampai akhirnya ada suara ketukan pelan di pagar. Aku buka, dan kaget. Yang berdiri di situ adalah Bu Narti, janda tua yang tinggal sendirian di ujung desa. Rambutnya sudah memutih semua, tapi matanya tajam dan penuh rahasia. Tanpa basa-basi, dia bilang, "Kamu sudah ditandai, Nak, tapi belum terlambat. Asal kamu berani ngadep langsung ke sumbernya. Minta maaf, jangan lari, hadapi." Aku bingung, kalau saya minta maaf, dia bakal maafin? Bu Narti nggak langsung jawab, dia hanya menatapku, lalu bilang, yang melanggar nggak selalu harus mati. Kadang cukup menyesal dan mengakui salah. Malam ketiga bulan purnama pun datang. Suasana desa jauh lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara binatang, jangkrik pun seolah takut bersuara.
Langit gelap, awan tebal menutupi bulan, tapi sinar pucatnya tetap memancar samar-samar. Aku berdiri di pinggir kali merah. Kali itu, airnya jauh lebih merah dari sebelumnya. Pekat seperti darah yang baru ditumpahkan. Permukaannya seperti berdenyut, hidup. Udara di sekitarnya dingin sekali. Sampai napasku pun keluar uap, tapi bukan cuma karena suhu, tapi karena rasa takut yang menusuk sampai tulang. Aku bersimpuh. Dengan suara pelan, gemetar, aku berkata, "Maafkan aku. Aku cuma manusia bodoh yang penasaran. Aku nggak tahu ini seserius itu. Aku minta maaf." Seketika, semuanya berhenti. Angin berhenti, aliran air berhenti, bahkan suara detak jantungku pun seolah-olah ikut diam. Suasana jadi hening, menekan, seperti waktu sedang menahan napas. Lalu aku melihatnya dari tengah sungai. Sosok perempuan itu muncul lagi, perlahan, tanpa suara. Dia melayang di atas permukaan air. Rambut panjangnya melayang seperti ditiup angin yang tak terasa. Wajahnya kali ini terlihat jelas. Separuh wajahnya rusak, kulitnya robek, matanya bolong. Tapi ada satu mata yang masih utuh. Dan tatapannya menembus tubuhku. Tangannya menjulur ke depan, lambat, seolah ingin menyentuhku atau menarikku. Aku gemetar, tapi aku tetap di tempat. Tak berani kabur, tak bisa bergerak, dia semakin dekat. Dan tepat ketika jaraknya tinggal beberapa langkah di depanku, semuanya jadi gelap. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang aku ingat hanya kegelapan dan suara air yang mengalir kembali jernih. Sampai sekarang, nggak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Aku sendiri juga nggak bisa jelasin semuanya. Tapi satu hal yang pasti, sejak malam itu, Kali Merah nggak pernah berubah warna lagi. Airnya kembali jernih, tenang, seperti sungai biasa. Tapi suasana desa tetap sama, hening, penuh bisik-bisik tanpa suara. Warga tetap menunduk setiap kali melewati pinggiran sungai. Mereka nggak pernah bahas soal malam purnama lagi, karena di desa ini, kami semua sudah paham. Yang bertanya akan selalu dicari. Dan kadang, tidak semua yang hilang benar-benar pergi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kamu masih bisa tidur nyenyak malam ini. Meskipun mungkin suara aliran sungai atau bayangan di jendela akan terasa sedikit berbeda. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar nggak ketinggalan kisah horor selanjutnya dari bayangan mengerikan. Dan ingat, jangan pernah bertanya terlalu dalam, karena di dunia ini ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati kalau saat malam bulan purnama tiba.